Bismillah. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Badrus. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan tentang bounded buffer problem. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Biza Rasyidin Tasmita dengan NIM 187231014. Lalu teman saya Angela Luciana dengan NIM 187231072. Lalu teman saya Ahmad Rifat 187231112. Lalu yang terakhir teman saya Krisan Ardianti Lena Syahada dengan NIM 187231078. Setelah ini, teman saya akan menjelaskan apa itu bounded buffer. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu bounded buffer. Bounded buffer problem atau dikenal juga sebagai producer consumer problem adalah masalah sinkronisasi dalam pemrograman paralel yang melibatkan koordinasi antara dua jenis proses atau thread, produser, penghasil data, dan consumer, pengonsumsi data yang berbagi ruang penyimpanan sementara yaitu buffer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja bounded buffer. Nah, jadi bounded buffer ini diaktori oleh tiga hal, yaitu buffer, produser, dan consumer. Yang pertama, buffer. Buffer adalah ruang penyimpanan sementara yang memiliki kapasitas terbatas. Bounded buffer berarti kapasitasnya terbatas atau ada jumlah maksimum item yang dapat disimpan. Misalnya, buffer dapat menyimpan maksimum 10 item sekaligus. Lalu yang kedua ada produser. Produser ini adalah proses atau thread yang bertugas untuk menghasilkan data dan memasukkannya ke dalam buffer. Namun, produser harus menunggu jika buffernya penuh, karena tidak ada slot kosong untuk menyimpan item baru itu. Lalu yang terakhir ada consumer, proses atau thread yang bertugas untuk mengambil data dari buffer. Consumer harus menunggu jika buffernya kosong, karena tidak ada item yang tersedia untuk diambil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam bounded buffer. Yang pertama, overwriting, yaitu produser menambahkan item ke buffer ketika buffernya sudah penuh. Lalu yang kedua ada underflow, yaitu ketika consumer mengambil item dari buffer ketika buffernya kosong. Lalu yang terakhir adalah race condition, yaitu produser dan consumer mengakses buffer secara bersamaan yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan data. Oke, lalu selanjutnya ada beberapa solusi untuk mengatasi bounded buffer problem. Nah, di sini ada dua solusi, yaitu yang pertama adalah semafor dan yang kedua adalah lock mutex. Nah, semafor sendiri ini adalah variabel sinkronisasi yang mengatur akses ke sumber daya berdasarkan jumlah izin atau count yang tersedia. Lalu terdapat dua semafor yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah semafor empty dengan cara menghitung jumlah ruang kosong dalam buffer, di mana produser akan menunggu semafor ini jika buffernya penuh. Lalu yang kedua adalah semafor full dengan cara menghitung jumlah item dalam buffer, di mana konsumer akan menunggu semafor ini jika buffernya kosong. Lalu yang kedua adalah log mutex, di mana log mutex sendiri ini adalah mekanisme yang memastikan hanya satu thread, baik produser ataupun konsumer yang bisa mengakses buffer pada satu waktu. Lalu di sini ada beberapa mekanisme dari solusi-solusi bounded buffer problem yang tadi. Yang pertama yaitu semafor empty, yaitu pertama-tama empty akan diinisialisasi dengan nilai sama dengan ukuran buffer. Lalu selanjutnya ketika produser akan menambahkan item ke buffer, proses akan menjalankan operasi wait pada semafor empty. Lalu ada dua kemungkinan, yaitu jika nilai empty lebih dari 0, berarti ada slot kosong dalam buffer, sehingga nilai empty berkurang satu. Lalu jika nilai empty-nya sama dengan 0, produser tertahan di operasi wait dan baru dapat menambahkan item jika ada slot yang kosong atau dilepaskan oleh konsumer. Lalu setelah melalui wait, produser akan menambahkan item ke buffer. Lalu yang terakhir, produser akan melakukan signal pada semafor full dan menambah nilai full sebanyak satu. Lalu yang kedua ada semafor full.
Kurang lebih sama seperti semafor empty, yaitu pertama-tama full itu akan diinisialisasi dengan nilai 0. Lalu ketika konsumer akan mengambil item dari buffer, proses akan menjalankan operasi wait pada semafor full. Sama ada dua kemungkinan juga, jika nilai full lebih dari 0, terdapat item dalam buffer sehingga nilai full berkurang 1. Lalu jika nilai full sama dengan 0, konsumer akan tertahan di operasi wait dan baru dapat mengambil item setelah ada item yang dimasukkan produser. Lalu selanjutnya setelah melalui wait, konsumer akan mengambil item dari buffer. Terakhir, konsumer akan melakukan signal pada semafor empty dan menambah nilai empty sebanyak 1. Hal yang terakhir adalah log mutex, yaitu yang pertama-tama mutex akan diinisialisasi dalam keadaan tidak terkunci atau unlock. Hal ini berarti buffer bisa diakses oleh proses apapun, baik produser ataupun konsumer. Lalu selanjutnya saat produser atau konsumer ingin mengakses buffer, proses tersebut akan mengunci atau melock mutex. Jika mutex sudah terkunci, proses harus menunggu sampai mutexnya terbuka. Selanjutnya, produser menambahkan item ke buffer, sedangkan konsumer akan mengambil item dari buffer. Terakhir, yaitu proses membuka atau unlock mutex. Nah, hal ini akan memungkinkan proses lain untuk mengakses buffer. Oke, sekarang ke contoh dari bounded buffer itu sendiri. Nah, jadi dalam bounded buffer ini ada kapasitas yaitu berjumlah n. Jadi n ini bisa angka apa saja. Nah, produser akan berusaha masukkan data ke dalam buffer-buffer tersebut, sementara konsumer akan mengambil data dari slot-slot buffer yang tersedia. Nah, karena itu kalau misalnya produser dan consumer mengakses buffer yang sama secara bersamaan, maka program tidak akan bisa dijalankan sesuai ekspektasi. Nah, salah satu solusinya itu adalah semafor. Jadi ini adalah implementasi dari kodenya. Jadi ini ada wait, dari produser menunggu sampai ada empty slot. Jadi di sini ada M semafor binary yang digunakan untuk mengambil dan melepaskan kunci. Jadi empty ini adalah menghitung jumlah slot yang kosong dalam buffer tersebut. Ini berjumlah N sesuai dengan bounded buffer yang tersedia. Nah, full ini sebuah semafor penghitung slot yang sudah diisi data yang dimulai dari 0. Nah, jadi awalnya ini adalah wait. Jadi produser menunggu sampai ada slot yang empty. Lalu nanti menunggu sampai slotnya dikunci. Lalu produser akan memasukkan data ke dalam slot tersebut. Lalu ia akan memberitahu saat operasi pemasukan data sudah selesai, maka kunci akan dibuka dan slot full akan bertambah 1 slot. Lalu yang konsumer ini akan menunggu sampai ada 1 slot yang full, lalu slot tersebut akan dikunci apabila saat konsumer masuk. Nah, lalu konsumer akan melakukan pengambilan data dari slot tersebut. Lalu setelah proses pengambilan data selesai, maka akan memberikan signal kepada log untuk membuka. Lalu slot full akan berkurang menjadi 1 dan slot empty akan bertambah menjadi 1 karena data sudah diambil, menyebabkan slot tersebut kosong. Oke, berikut adalah daftar pustaka dari kami yang kami gunakan. Dan terima kasih karena sudah menonton.